Halo semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob ya, berjumpa lagi di channel Niki Dwi Septian Official. Nah sob, di video kali ini saya mau membuat video yaitu membuat video berkunjung ke sebuah masjid Tiban yang terletak berada di Desa Bonang Lasem ya. Yang konon masjid tersebut dibangun oleh Kanjeng Sunan Bonang Lasem ya. Nah sob, jadi penasaran ya dengan bangunan masjid tersebut ya, seperti apa sobat ya. Mari kita langsung berangkat ke sana. Oke, let's go guys. Nah oke sob ya, kali ini saya mau membuat video ya ke sebuah masjid Tiban yang ada di Desa Bonang Lasem ya, yang letaknya itu berada di Desa Bonang Lasem ya. Oke, kita langsung berangkat sobat ya. Tapi kita harus hati-hati sob, jangan sampai apa ya, soalnya Desa Bonang itu sob, jalannya itu melewati jalur besar ya, jalan raya Pantura besar. Jadi kita nyebrang itu harus hati-hati ya, jangan sampai kita ditabrak oleh kendaraan yang lalu lalang di sana. Oke, mari kita langsung berangkat ya, kita lewat sini sob, belok ke utara ya, belok ke utara. Belok ke utara sob. Nah oke sob ya, kita sudah mau sampai ya di Masjid Bonang ya, Masjid Sunan Bonang. Kita jalannya lewat sini sob. Kita di sini sudah sampai di Desa Bonang.
Nah, oke sob, kali ini kita sudah sampai di sebuah masjid ya, Masjid Tiban yang ada di Desa Bonang Lasem ya. Jadi bangunan masjidnya ini kayak gini ya sob ya, berupa ukiran apa ini? Ukiran kayu ya, kayu jati sama sebagian itu tembok ya. Nah, ini dia. Oke. Kita masuk ke masjid ya. Nah, lebih jelasnya. Jangan lupa sebelum kita masuk kita mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Nah, ini dia ya. Di bagian luar ruangan Masjid Sunan Bonang yang ada di Desa Bonang Lasem. Nah, ini dia. Seperti yang kita lihat, nah ini di bagian atasnya itu ada berupa ukiran ya, ukiran ayat Al-Quran ya, yang terbuat dari patan kayu jati. Nah, ini dia, tiangnya pun juga dari patan kayu ya. Kayu apa tembok ini? Tembok sob ini. Cuma itu dicat kayak kayu sob. Nah, tiangnya, nah bentuknya ini bundar ya. Nah, ini dia. Jadi setiap hari di masjid ini sering digunakan untuk sholat ya sob ya, sholat 5 waktu ya. Nah, setiap hari, kadang juga ya sering digunakan untuk sholat Jumat lah. Dan di sana juga ada orang ya sob ya, sedang apa ini, mengecat pagar tembok ya. Ada orang. Tadi saya sudah izin ya sama orangnya. Nah sob, masjid yang ada di Desa Bonang ini, nah ini ada cerita sob. Nah ini dilengkapi dengan rak ya, rak buku ya, untuk menyimpan buku Al-Quran. Nah, kiri dan kanan itu ada rak ya, dan dilengkapi dengan penyimpanan apa ini, sajadah. Nah, dilengkapi dengan lemari sajadah. Nah, ini dia. Jadi kalau mau ngambil sajadah ini diwajibkan ngambilnya di sini ya sob ya. Sudah disediakan. Nah ini dia. Ini di bagian pintu ya, pintu masuknya ini dari kayu semua sob ini. Bagus lah ini. Jadi bentuknya itu besar sob. Nah, ini juga dilengkapi dengan jam ya. Nah, jam besar ini ya. Nah, jam mau 10:30 ya, ini jamnya ini ada 2 ini sob ya. Dan di masjid ini ada aturan ya, harap HP dimatikan ya sobat ya, kalau mau menjalankan sholat itu HP-nya wajib dimatikan ya, fungsinya supaya tidak mengganggu lah di saat menjalankan sholat nanti. HP-nya diwajibkan untuk dimatikan HP-nya. Nah, ini dia bagiannya nih masjid ya. Nah, oke sob ya. Kali ini saya langsung bercerita ya mengenai asal usul ya Masjid Sunan Bonang yang terletak berada di Desa Bonang. Jadi masjid ini memiliki cerita sejarah sob ya. Nah, Masjid Sunan Bonang ini adalah masjid yang dipercaya ya sob, dibangun oleh Sunan Bonang ya. Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim ya, lahir pada tahun 1465 Masehi ya. Salah satu dari tokoh 9 wali songo ya, kisah 9 wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa sob. Nah, khususnya pesisir timur pantai utara ya, lebih tepatnya di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Nah, ini dia ya, di sana itu ada pantai utara ya. Nah, ini pemandangannya lumayan bagus sob ini. Nah, itu dia pantai utara ya, sampai ke Sluke nih sob, pantai utara Jawa. Nah, dari arah Rembang kota ya, Pati lah, dari arah Pati ya, Rembang, Sluke, Tuban, ini di wilayah pantai utara sob ya.
Pokoknya ini Rembang ini dekat sekali ya sob ya dengan pantai lah. Jadi pemandangannya itu lumayan indah dan sejuk sekali. Nah, oke lanjut ya. Masjid Sunan Bonang ini berada di Desa Bonang ya, yang terletak ya dalam wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, masjid ini menjadi salah satu bukti ya dan peninggalan dari perjalanan dakwah oleh Sunan Bonang di Rembang dan sekitarnya. Lokasi masjid ini saat ini sekitar 50 meter di sebelah selatan makam Sunan Bonang. Nah, sebelum menjadi desa daerah ini merupakan sebuah hutan ya sob. Dulunya itu sebuah hutan ya yang terkenal dengan sebutan Alas Kemuning ya atau hutan kemuning ya. Di awal-awal dibangunnya masjid ini, masyarakat setempat tidak menyebutnya bangunan masjid ya sob ya. Nah, namun menyebutnya bangunan ini sebagai rumah gede ya atau dengan biasa rumah besar. Nah, karena bentuknya berupa sebuah bangunan berukuran besar ya. Nah, masyarakat setempat kala itu bentuknya yang berupa sebuah bangunan ya setempat kala itu ya merasa heran sob ya. Heran ya karena bangunan masjid ini disebut berdiri secara tiba-tiba di tengah hutan ya. Nah, bisa jadi sob karena memang Sunan Bonang kala itu tinggal menyendiri di tengah hutan ya dan jauh dari masyarakat sekitar ya. Jadi dulu Sunan Bonang itu kala itu sempat menyendiri ya sob ya. Sendirian sob di tengah hutan yang jaraknya itu jauh ya dari pemukiman warga. Nah, sehingga ya tidak ada masyarakat yang mengetahui proses pembangunan masjid ini sampai kemudian mereka menemukan atau melihat bangunan apa ini tersebut ya. Nah, pada saat sudah jadi alias sudah rampung lah, nah sudah selesai ya, sehingga terkesan terjadi dengan tiba-tiba sob. Nah, dengan berdirinya sebuah masjid yang mereka sebut ya sebagai rumah besar ya, secara tiba-tiba mereka menganggap terjadi karena kekeramatan seorang wali kekasih Allah ya, menjadikan masyarakat sekitar menjadi heran sebab dipandang sebagai kejadian yang aneh itu ya, sehingga masyarakat Bonang sangat ingin datang melihat adanya masjid tersebut ya. Namun demikian cerita tutur yang berkembang menyebutkan bahwa Sunan Bonang membangun masjid ini dalam waktu 1 malam dan kekeramatan beliau sehingga begitu banyak yang datang belajar dan berguru kepada beliau baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin sob. Nah, kala itu Sunan Bonang termasuk orang yang dituakan sehingga rakyat di situ sangat tunduk dan menghormati akan kepribadian Kanjeng Sunan Bonang. Kesempatan yang baik itu beliau digunakan untuk bertablik dan mengajarkan tentang maksud agama Islam ya. Mulai saat itu para santri berdatangan sob ya, baik mereka yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat untuk berguru dan menimba ilmu oleh Sunan Bonang ya. Dari Sunan Bonang ya menimba ilmu sob ya. Keterbatasan sumber-sumber tertulis terkait
terkait sejarah masjid ini ya, sehingga sampai saat ini belum diketahui dengan pasti ya tentang torek pendirian masjid ini. Sebagian besar sumber sejarah masjid ini beserta ya sejarah Sunan Bonang di Lasem berupa kisah tutur yang disampaikan turun temurun dari generasi ke generasi. Nah, sob ya. Oke. Lanjut ya. Nah, Masjid Sunan Bonang ya di Desa Bonang ini dipercaya sebagai masjid yang pertama yang dibuat oleh Sunan Bonang setelah beliau mendapatkan kewaliannya. Dari sekian banyak murid-murid beliau yang datang ya, berbagai penjuru Nusantara, salah satunya adalah Sultan Mahmud ya, raja dari Minangkabau yang berasal dari kota Sumatera Barat ya. Nah, belajar agama juga ya sob ya di masjid ini ya, sampai beliau itu wafat ya. Oleh masyarakat Bonang, Sultan Mahmud ya dimakamkan di daerah sekarang ya. Makam itu lebih dikenal dengan sebutan makam Mbah Jejeruk ya. Berarti makamnya itu di sana sob ya. Tepatnya itu di atas bukit itu ya. Bukit Jejeruk ya. Di atasnya makam apa itu? Makam Putri Campa ya, melewati kampung santri itu agak ke timur sob, naik ke atas puncak bukit ya. Itu makam Sultan Mahmud itu ada di sana sob ya, di puncak Bukit Jejeruk ya. Jadi dijuluki Mbah Jejeruk soalnya dimakamkannya itu di atas Bukit Jejeruk sob. Nah, Masjid Sunan Bonang di Kecamatan Lasem ini sudah beberapa kali sob dipugar. Namun demikian sisa kekeramatannya masih terlihat sob ya. Sumur yang ada di samping masjid dikabarkan masih asli sob. Di dekat masjid itu pun ya ada makam ya, dipercaya sebagai makam Mbah Sarido, imam masjid tersebut ya beserta keluarganya. Nah, berarti ya di makam ini ya di belakang masjid ini terdapat ada kuburan sob ya. Kuburannya Mbah Sarido sama kuburannya Pak Pangeran Alit sob. Nah tempatnya itu di belakang sana ya Nah ya, belakang masjid ini sob itu terdapat ada kuburan sob, kuburannya Mbah Sarido ya sama Pak Pangeran Alit. Kemarin aku sudah sempat buat video di makam tersebut ya sob ya, ke makam Pangeran Alit sama makamnya Mbah Sarido. Nah, belakang masjid pas ini itu ada makam TPU ya Mbah Sarido dan Kanjeng Pangeran Alit. Oke, lanjut ya. Menurut cerita keangkeran ya, masjid ini dapat dirasakan ya oleh sejumlah penduduk ya, sehingga tidak ada yang berani berbuat seenaknya sendiri sob. Nah, kabarnya ada sapi, sorry ya, ada sapi sedang apa ini, mengaum. Mungkin sapinya itu lapar mungkin. Makanya mau terus ya. Keras banget ya. Oke, lanjut ya. Kabarnya seorang jamaah masjid pernah tidur sob di dalam masjid ini ya. Namun ketika ia bangun, ia sudah berada di dekat salah satu makam yang ada di samping masjid ya. Berdasarkan penuturan masyarakat jemaah, masjid ini ya bukan hanya kalangan manusia sob. Konon banyak pula bangsa jin yang menjalankan ibadahnya di Masjid Sunan Bonang ini. Agaknya mereka pun ingin
mendapatkan karomah dari masjid ini. Menurut keterangan sob ya, juru kunci makam Sunan Bonang, masjid ini memiliki 2 bagian ya. Serambi depan direhab sob ya. Nah, serambi depan ini direhab ya. Dengan arsitektur modern ya, untuk menampung jumlah jamaah yang ada di masjid ini ya. Nah, ini sudah direhab ya, sob ya, dengan arsitektur modern ya. Sedangkan bagian utama tetap dibiarkan asli tanpa perubahan sob. Namun tetap dirawat secara teratur ya. Nah, jadi yang direhab itu cuma bagian apanya ya, bagian depannya saja sob ya, dengan arsitektur modern. Nah. Oke ya, lanjut ya. Nah, di teras masjid Sunan Bonang Lasem terdapat sebuah mimbar ya, berukuran cukup besar dari kayu jati ya, dan berukir indah ya. Berarti di dalam itu, di sebuah terasnya itu terdapat ada mimbar sob ya, yang terbuat dari ukiran kayu jati yang sangat indah. Nah, jadi menurut cerita, mimbar ini merupakan sumbangan ya dari seorang donatur ya dari Kabupaten Kota Jepara untuk menggantikan mimbar lama di Masjid Sunan Bonang. Jadi mimbar yang lama itu digantikan dengan mimbar yang baru sob ya. Kemungkinan mimbar yang lama itu sudah rusak kayaknya sob ya, karena memakan usia ya. Karena usianya itu udah lama ya. Namun ya, meskipun telah diukur sedemikian rupa pada saat pembuatannya dan diukur berulang kali, pada saat ditempatkan ya di tempatnya, mimbar baru ini ternyata tidak bisa masuk ke lokasinya ya, di samping mihrab di dalam Masjid Sunan Bonang ya. Itu sebabnya hingga kini mimbar baru tersebut ya diletakkan di teras masjid. Nah sob, itu tadi ya mengenai cerita sejarah berdirinya masjid ya, Masjid Sunan Bonang yang ada di Desa Bonang Lasem. Jadi masjid ini dirawat sob ya dengan baik ya. Masjid ini bangunannya ini sangat cantik banget sob ya, disertai dengan ukiran kayu jati ya. Bagian atapnya ini ya kayu jati juga. Nah ini disertai dengan ukiran ya, ukiran ayat-ayat Al-Quran ya. Ini ada lampu juga ya, disertai dengan apa ini, penerangan. Lengkap sob, ini komplit ya. Masjidnya ini sangat komplit banget, disertai dengan sound system ya. Sound system ini ada beduk juga ya, ada beduk sama kentongan ya. Jadi kalau mau menjalankan sholat itu beduknya itu kadang suka dibunyikan sob ya. Itu buat pertanda ya. Wah itu buat pertanda ya, waktu sholat sudah tiba ya. Nah, luas banget ini. Ini dilengkapi dengan keramik juga. Nah, komplit banget ya, disertai dengan apa ini, toilet ya, tempat wudhu juga banyak sekali. Ya. Ada jam ya buat melihat waktu, mulai sholat subuh, zuhur itu mulainya jam berapa ini, sudah ada jam ini sob. Jamnya ini ada 2 ini, 1, 2 ya, ada 2 ini. Jam besar ini dari ukiran kayu. Mahal banget ini jam ini. Berapa juta ini kira-kira jam ini? Mahal sekali nih jam ini itu. Ditaruh di luar sob. Ini juga
baru ini ya lagi dicat ini pagarnya ya, ya supaya lebih bagus sob ini ngecatnya ya, cat berwarna coklat ya. Jadi pagarnya itu supaya terlihat asli sob. Nah pagarnya ini sudah dikasih pagar, ini tembok ya. Jadi masjidnya ini sangat cantik banget ini. Wah, dipandang mata kita. Nah. Oke sob ya, cukup sekian ya cerita mengenai sejarah masjid yang ada di Sunan Bonang ya. Nah itu tadi, oke. Masjid Sunan Bonang ini sudah dibuka sob ya, karena ini mau digunakan untuk sholat zuhur ya. Nah jadi ini sekitar jam setengah 12 siang sob. Nah kali ini saya mau melihat mimbar ya, mimbar yang ada di teras Sunan Bonang. Nah wah ini lumayan bagus sob ini di dalamnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, mimbar yang apanya itu yang terbuat dari patan kayu jati itu ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam masjid ini kita harus bersih ya sob ya, kakinya ya harus bersih. Nah teras mimbarnya ini sob kayaknya. Nah ini dia mimbar ya, yang terbuat dari patan ukiran kayu jati ya, yang sangat indah banget. Nah mimbar ya ini sob ya dipakai buat khutbah ini. Nah, ini asli sob ya, kayak yang konon katanya bekas apa itu, nah, peninggal Sunan Bonang. Kalau di sini ini khusus putri ya, ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan sob ya. Jadi dipisah sob ya ke sini. Ini khusus putri.
Nah, oke sob ya, kali ini saya sudah berada di belakang Masjid Sunan Bonang ya. Nah, ini dia seperti yang saya katakan tadi ya, belakang masjid pas ini terdapat ada makam ya, makam TPU. Nah, ini dilengkapi keranda ini ya. Nah, ini dia makam ya. Nah, itu makam Pangeran Alit di situ ya. Kemarin aku sudah ngevlog di sini ya sob ya, Pangeran Alit. Nah, kalau untuk makam Mbah Sarido ini ada di sini sob. Nah, ya, Mbah Sarido 1866. Kemarin ya sudah aku vlogin ya makamnya Mbah Sarido. Bentar, ini bisa dimasukin nggak ya? Oh ya, bisa nih. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini dia sob ya. Makamnya ini yang ini sob nih, Mbah Sarido makamnya. Nah, kayak ini nih sob, makamnya Mbah Sarido. Bawa Kinau gak kenal ini 19. Bahkannya di makam ini ya ada meninggalnya ini ya. Di tahun 1981 meninggalnya. Ada yang tahun 2019. Wah, ini barusan ini. Makamnya yang ini nih sob. Ya kayaknya yang ini nih makamnya. Kalau ini bukan deh kayaknya. Ya ini yang ini nih. Nah, makamnya Mbah Sarido kayaknya. Ada tulisan ini 1950. Kayaknya ini. Nah, ini dia sob ya, makam Mbah Sarido. Sob ya, cukup sekian dulu ya di video kali ini. Kita sudah berkunjung ke masjid bekas peninggalan Sunan Bonang ya, yang terletak berada di Desa Bonang ya. Kali ini saya mau pamit pulang ya, undur diri. Buat semuanya terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Untuk itu jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke sob, sampai bertemu di video berikutnya. Saya Niki Dwi Septiawan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.